92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 Radio Publik Kota Denpasar masih di program Kilas Pesona Warga Kota edisi spesial Kartini. Masih bersama saya Pranya menemani Anda sampai nanti di pukul 2. Ya, warga kota seperti kita ketahui bersama bahwa tanggal 21 April memang diperingati sebagai Hari Kartini ya. Nah, Raden Ajeng Kartini warga kota merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita ya. Dan beliau merupakan wanita kelahiran Jepara, Jawa Tengah di tanggal 21 April 1879. Nah, Raden Ajeng Kartini ini warga kota seperti yang kita ketahui beliau memang sangat memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama mengenai bersekolah setinggi-tinggi mungkin ya di zaman penjajahan Belanda. Nah, warga kota walaupun beliau sudah wafat, tapi sampai sekarang tentunya selalu terkenang dan diperingati di setiap tanggal 21 April tentunya, dan itu berlangsung setiap tahun ya. Nah, salah satu buku yang terkenal terkait dengan sejarah dari Raden Ajeng Kartini adalah satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan untuk mengenang Raden Ajeng Kartini juga dikenang dengan lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman yang berjudul Ibu Kita Kartini ya. Nah, warga kota seperti yang kita ketahui bersama saat ini kami tentunya akan berbincang-bincang dengan narasumber tokoh-tokoh inspiratif mengenai Hari Kartini, dan kami sudah terhubung via Zoom warga kota, dan tentunya sudah hadir beberapa narasumber hari ini ya. Untuk tema hari ini warga kota di Hari Kartini yang sangat spesial ini adalah memaknai jati diri wanita Indonesia. Dan perlu ketahui bersama warga kota untuk talk show kali ini kami tentunya membuka sesi juga untuk warga kota yang ingin bertanya seputar Kartini bersama narasumber kami. Langsung bisa SMS atau WhatsApp di 081338338926 ya. Narasumber yang hadir di hari spesial ini warga kota, di antaranya yang terhormat Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang sudah hadir beliau nanti via video karena beliau hari ini ada kesibukan. Dan yang terhormat ada Ibu Ana Agung Sagung Antarijaya Negara, ini adalah Ibu Ketua TPP KK Kota Denpasar yang sudah hadir juga. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu di video, nanti akan kami putarkan, dan beliau juga hari ini sudah ada kesibukan jadi beliau hadir via video. Dan ada berikutnya ada narasumber lagi yang kami hadirkan, yang terhormat ada Ibu DRA Igusti Agung Sri Wetrawati MSI. Ini selaku Ibu Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3ADP2KB. Selamat siang Ibu Agung, Ibu Gusti Ayu Agung, Bu Kadis. Halo, oke sebentar ya, saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Kadis. Selamat siang. Apa kabar Ibu Kadis yang hari ini? Tentunya kabarnya sehat ya. Iya, terima kasih Bu Kadis ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi seputar informasi terkait Hari Kartini ya. Berikutnya saya sapa lagi yang kami hormati ada Ibu Gusti Ayu Eka Utarini MKes. Ini selaku tenaga kesehatan dan juga pendidik. Selamat siang Bu Gusti Ayu. Selamat siang. Iya. Apa kabar? Selain sehat, setengah hari ini sehat, bahagia bisa mengikuti talk show yang dipandu oleh Mbak Pranya. Iya, semoga nanti bisa memberikan inspirasi-inspirasi ya Ibu ya untuk para warga kota. Dan berikutnya saya sapa lagi yang kami hormati juga ada Ibu Niwayan Purnami Rusadi SPMAGB. Ini selaku pengusaha dan juga pendidik. Saya panggil Ibu atau Mbak? Saya panggil Mbak aja ya. Halo Mbak Ami ya. Mbak Emi. Oh Mbak Emi, ya selamat siang Mbak Emi, apa kabar? Selamat siang Mbak Pratnya, Om Swastiastu. Swastiastu, senang sekali ya di siang hari ini warga kota sudah hadir para Kartini-Kartini masa kini yang tentunya menjadi teladan bagi seluruh wanita Bali dan juga Indonesia ya. Dan warga kota sebelum kita lanjut lagi tentunya membicarakan mengenai tema hari ini memaknai jati diri
kami akan memutarkan satu video untuk warga kota. Berikut adalah sambutan dan ucapan langsung dari Ibu Bustiayu Bintang Darmawati, ini selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana warga kota, di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kartawara nugrahanya dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir dalam acara memaknai jati diri wanita Indonesia. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu, serta selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim. Semoga kita dapat bersama-sama memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan atas diselenggarakannya kegiatan ini demi mewujudkan pengarusutamaan gender dan perempuan di Kota Denpasar. Selamat Hari Kartini kepada para pejuang pengarusutamaan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Marilah kita teruskan perjuangan dan semangat Ibu Kartini yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Semua perempuan berhak untuk bermimpi dan mewujudkannya. Hadirin sekalian yang saya banggakan, Pancasila sebagai identitas bangsa kemudian mendasari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum tertinggi bangsa, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Muatan nilai-nilai tersebut memuat komitmen dan jaminan negara Indonesia yang terbentuk untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Lebih lanjut, secara tegas mengamanatkan pemenuhan hak asasi dan perlindungan bagi setiap orang dengan prinsip kesetaraan tanpa memandang latar belakang apapun. Dengan begitu, sudah sepatutnya peran semua pihak dikedepankan dalam pembangunan bangsa, terutama perempuan. Sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, saat ini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kerentanan perempuan bukan terjadi karena dirinya lemah, melainkan karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Kondisi bias gender ini membawa perempuan pada berbagai permasalahan seperti stigmatisasi, stereotip, bahkan marginalisasi. Perlu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kerentanan perempuan ini bukan disebabkan karena dirinya lemah. Hal ini disebabkan karena konstruksi sosial patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Dapat kita bayangkan dalam kondisi sosial tersebut, maka sejak kecil perempuan pun seringkali dinomorduakan dalam mendapatkan akses partisipasi dalam ranah publik, ikut serta menentukan arah pembangunan, bahkan menerima hasil manfaat pembangunan. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa mendorong peran aktif perempuan menjadi penting? Perempuan adalah penopang hidup bangsa. Dimulai dari keluarga, perempuan mayoritas berperan sebagai manajer keluarga. Di sektor ekonomi, perempuan adalah setengah dari potensi sumber daya manusia. Pada sektor sosial, perempuan memiliki sensitivitas dan potensi yang luar biasa dalam menanggulangi berbagai masalah sosial seperti konflik, demikian juga bencana. Begitu juga pada sektor politik, keterwakilan perempuan berarti mengedepankan pengambilan keputusan yang inklusif dan setara.
Dengan begitu, pemberdayaan perempuan adalah wujud penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari perempuan yang bergabung menjadi anggota tentara atau polisi, perempuan yang menyuarakan pendapatnya dengan menjadi politikus, akademisi, aktivis, maupun seniman, perempuan pengusaha yang turut membantu perekonomian bangsa, pelajar yang sedang menimba ilmu dan menambah wawasan, hingga ibu rumah tangga yang tanpa lelah menjadi pelindung keluarga. Semua perempuan, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, dari segala usia, tanpa memandang latar belakang suku, budaya, dan agama, termasuk disabilitas, memiliki kesempatan yang setara untuk bermimpi dan mewujudkan. Perempuan Indonesia adalah perempuan mandiri, kuat dan tangguh. Marilah kita gelorakan perjuangan menuju kesetaraan dimanapun kita berada, sesuai dengan semangat dari Ibu Kartini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Baik warga kota, itu tadi sambutan dan juga ucapan langsung dari yang terhormat Ibu Bustiayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bisa hadir via video. Dan selanjutnya warga kota, kita dengarkan kembali sambutan dan ucapan langsung dari Ibu Ana Agung Sagung Antari Jaya Negara selaku Ibu Ketua TPPKK Kota Denpasar. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan-perempuan hebat. Tetaplah menjadi Kartini-Kartini yang tangguh di era modern dengan tetap menjaga jati diri wanita Indonesia. Di era milenial seperti ini, perempuan mempunyai peran yang strategis baik di keluarga maupun masyarakat. Di satu sisi, perempuan harus paham dan menguasai teknologi, tapi di satu sisi perempuan harus tetap memegang teguh adat sebagai jati diri wanita Indonesia. Seperti perempuan Bali memiliki banyak peran ganda. Satu sisi, perempuan Bali sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami, mendidik anak dan menjaga mertua. Banyak perempuan-perempuan Bali yang bekerja di berbagai sektor, bahkan memegang posisi yang strategis, baik di dunia usaha, pemerintahan, legislatif, bahkan menjadi seorang menteri. Perempuan-perempuan yang berkarir seperti ini tidak semata-mata untuk mencari uang, kedudukan maupun jabatan, tapi sebagai penghargaan terhadap perempuan diri sendiri. Di samping itu, perempuan Bali juga melaksanakan kegiatan agama maupun pelestarian budaya. Perempuan Bali, pelestarian budaya, kegiatan agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya sehari-hari. Jadi, ibu yang tangguh, perempuan-perempuan yang hebat seperti inilah akan lahir generasi-generasi yang cemerlang untuk penerus bangsa Indonesia yang beretika dan berilmu. Seperti moto Bung Hatta, jika kita mendidik satu laki-laki, maka kita mendidik satu orang. Tapi kalau kita mendidik satu perempuan, kita mendidik satu generasi. Selamat Hari Kartini, tetaplah menjadi inspirasi dan pelita untuk keluarga dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Radio Publik Kota Denpasar masih di program Kilas Pesona Warga Kota untuk edisi spesial Kartini, dan itu tadi Warga Kota sambutan dan ucapan langsung dari Ibu Ana Agung Sagung Antari Jaya Negara selaku Ibu Ketua TPPKK Kota Denpasar. Terima kasih karena Ibu sudah hadir via video. Dan Warga Kota,
Kembali kita akan tentunya berbincang-bincang langsung ya, ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir via Zoom. Yang pertama, ini tentunya saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3ADP 2KB, yaitu Ibu DRA Gusti Agung Sri Wetrawati MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Iya, apa kabar Bu Kadis di siang hari ini? Baik, Mbak Pratnya. Tentunya kita kabar yang selalu kita harapkan setiap hari sehat ya. Iya, dan Bu Kadis seperti yang kita ketahui tentunya warga kota juga pasti sudah tahu kalau Bu Kadis ini selain sebagai wanita Bali yang tentunya sibuk dengan kesehariannya juga Ibu bekerja. Nah, warga kota pasti tahu, wah ini pasti susah nih mengatur waktunya. Kalau Ibu Kadis sendiri selain bekerja sebagai wanita Bali juga, gimana nih Bu Kadis mengatur waktunya Bu Kadis setiap hari? Terima kasih Mbak Pratnya. Pertama-tama mau nyapa warga Kota Denpasar dulu. Tentunya mereka sudah ya sehat-sehat semua ya untuk warga Kota Denpasar. Baik, sebenarnya sih untuk membagi waktu itu kita memang punya tips tersendiri ya. Jadi kita startnya itu awal itu udah pagi-pagi banget gitu, dari jam kita bangun tuh mungkin dari 4:30 kita harus bangun karena kita tahu jam kantor kita memang on time jam 7.30 ya, kita harus di kantor. Selaku orang yang bekerja gitu, kita memang harus juga mengikuti jam yang tepat waktu seperti itu. Jadi selain misalnya kita bekerja, kita juga punya kegiatan sosial di luar bekerja, ya kita memang harus benar-benar bisa mengatur waktu sebaik-baiknya seperti itu. Jadi kita memang harus punya tersendiri gimana kita memanfaatkan waktu ini, dengan kita yang dimanfaatkan oleh waktu, tapi kita yang memanfaatkan waktunya dengan tepat seperti itu. Iya, berarti saya setuju sekali nih sama Ibu Kadis, kita yang harus memanajemen waktu ya Bu Kadis ya, bukan waktu yang mengatur kita ya Bu Kadis ya. Nah, Bu Kadis ini kan pasti kalau di kantor ini bisa dibilang pekerjaannya juga cukup padat ya Bu Kadis ya, apalagi ini terkait dengan urusan perempuan dan anak. Nah, pasti warga kota juga ingin tahu nih Bu Kadis, untuk di pandemi seperti ini, kalau bisa dibilang masalah ekonomi kan kalau di rumah tangga itu adalah salah satu hal yang sangat krusial ya Bu Kadis ya. Itu bisa memicu yang namanya kalau kurang aja ekonominya pasti memicu yang namanya pertengkaran dalam keluarga dan akhirnya bisa mengakibatkan yang namanya kekerasan. Nah, kalau berdasarkan pantauan Bu Kadis langsung ini untuk Kota Denpasar sendiri, untuk selama pandemi seperti ini, apakah kekerasan terhadap perempuan masih ada Bu Kadis atau malah tidak ada? Baik, terima kasih. Kita tahu ya situasi ini kayaknya situasi yang paling sulit ya yang kita alami ya, seperti itu ya, karena banyak yang dirumahkan seperti itu. Tapi kita di dinas tetap mendorong khususnya warga Kota Denpasar yang memiliki industri rumahan seperti itu. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan dan membantu mereka gitu untuk meningkatkan produktivitas mereka, mengajarkan mereka. Mungkin sekarang kalau mereka nggak bisa berjualan di pasar dan sebagainya, kita bisa bantu berjualan online seperti itu. Jadi kita ada kegiatan untuk melatih mereka secara bisa berjualan secara online ya. Dan saya juga heran gitu ya, kalau kita kan ada pembatasan kegiatan masyarakat nih, terus menjaga jarak dan sebagainya, tetapi justru seperti Mbak Pratnya tanyakan tadi, apakah masih ada kasus kekerasan? Ternyata emang kasusnya justru meningkat gitu. Kami juga heran kadang-kadang setiap hari, maksudnya ada saja yang datang ke kami juga sudah memiliki yang namanya dulu mungkin teman-teman ya warga kota mendengar bahwa namanya P2 T2A sekarang sudah menjadi P7 ya. Jadi yang perempuan dan anak Kota Denpasar. Jadi kalau nggak salah kasusnya itu justru banyak banget dari tahun 2020 sampai 2021 sampai bulan ini itu kita ada 239 kasus. Jadi kasusnya yang besar itu adalah kasus biasanya KDRT, perebutan hak asuh anak. Jadi banyak menurut saya banyak, karena kita sebenarnya menginginkan tidak ada kasus gitu. Kita
sudah tahu menginginkan kasus turun, tapi kok justru di masa pandemi kasusnya cukup tinggi seperti itu ya. Jadi salah satu pemicunya tadi gitu ya. Misalnya karena ada yang dirumahkan, akhirnya mereka mengalami masalah ekonomi dan sebagainya. Itu mungkin pemicu-pemicu ketika terjadi kekerasan. Dan kasus perceraian juga cukup tinggi. Oke, nah Bu Kadis, seperti yang Ibu paparkan tadi, ini memang di tengah pandemi COVID-19 ini memang terdapat peningkatan untuk kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, dari lembaga sendiri Bu Kadis, dari Dinas P3ADP 2KB ini, apa saja yang dilakukan untuk yang namanya menangani kasus tersebut Bu Kadis? Ya, begini Mbak Sat, biasanya kasus itu, biasanya kita kan ada sistemnya, ada rujukan, bisa juga kita dapat dari media seperti itu. Biasanya lebih banyak sih kalau kasus KDRT, biasanya mereka langsung melapornya ke pihak kepolisian ya, karena merupakan kasus KDRT adalah delik aduan. Jadi ada pengaduan, tapi biasanya kita selalu dikontak sama unit PPA namanya di kepolisian oleh Denpasar, jadi kita dikontak untuk mendampingi. Nah itu yang kalau yang diberikan. Ada juga yang melapor langsung minta pendampingan. Nah kalau yang melapor langsung ke kami, biasanya kita lakukan mediasi. Jadi kita berharap bahwa kasus KDRT itu tidak selalu diselesaikan dengan akhirnya ke proses perceraian seperti itu. Jadi kita lebih ke mediasi terlebih dahulu. Jadi biasanya kalau yang mediasi, syukurnya banyak yang berhasil, jadi tidak berujung ke perceraian. Tetapi kalau emang kasus itu sudah ke kepolisian, itu memang sudah agak sulit kan mediasi. Tapi intinya jika terjadi kekerasan, baik itu terhadap perempuan, terhadap anak, karena mereka adalah dilindungi oleh negara. Jadi kehadiran negara itu ada di situ, ada kepolisian, ada kami, ada pengadilan, ada jaksa. Jadi kami satu tim karena mereka tuh dilindungi oleh ya, jadi kita dampingi mereka sampai proses itu selesai. Kok memang mereka pendampingan biasanya kan dampak psikologis pasti terjadi ya. Kalau kekerasan itu biasanya kita selalu dampingi sampai dapat pendampingan secara psikologis sampai dia bisa kembali ke masyarakat. Oke, nah Bu Kadis, seperti yang Bu Kadis sampaikan, memang perempuan ini memang harus bisa yang namanya manajemen waktu, kemudian kalau bisa untuk di rumah tangga sendiri, baiknya segala masalah jangan dilakukan, diselesaikan dengan kekerasan ya Bu Kadis ya. Dan Bu Kadis, ada tidak dilema ini dari Bu Kadis sendiri sebagai wanita karir, kemudian hidup sebagai wanita Bali, kalau Bu Kadis sendiri merasa dilema nggak Bu Kadis dengan pekerjaan yang cukup banyak ini Bu Kadis? Ya sebenarnya enggak ya. Kalau kita kan memang sudah dilahirkan sebagai perempuan Bali gitu ya. Orang bilang sih selalu perempuan Bali itu perempuan tangguh ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua Tim Penggerak tadi, sama Bu Menteri gitu. Jadi asalkan kita bisa istilahnya sih seperti tadi manajemen waktu itu oke. Tetapi terus asalkan kita dapat istilahnya sejak kecil kita tuh sudah diajarkan bagaimana sih bisa menjadi perempuan Bali yang kuat dan tangguh, karena Bali tidak bisa dipisahkan dari kebudayaannya dan juga dari agama ya. Makanya kami punya program inovasi ini sebenarnya kita bocorkan dulu nih sama warga kota. Jadi kita bocorkan dulu, kita punya program inovasi bekerjasama dengan Ibu Ketua WHDI Kota Denpasar ya. Kita mau, karena kita kasus-kasus yang kita tangani itu biasanya kalau mereka menikah terlalu muda seperti itu ya. Jadi pernikahan usia dini kita akan lakukan pencegahan. Nah, tetapi jadi kalau warga kota, jadi ada calon pengantin nih yang mau memasuki masa grihasta gitu, masa berkeluarga, kita akan coba punya konseling perkawinan. Jadi kita akan ajarkan mereka, karena kita juga kalau sekarang kan kita harus tetap pertahankan budaya Bali seperti itu ya. Sekarang kan anak-anak muda, anak-anak itu sebenarnya ada baby shower dan sebagainya. Padahal kita sebenarnya kok di adat dan kebudayaan kita itu ada gitu. Nanti kita akan coba lakukan proses perkawinan, kita akan latih mereka biar siap untuk memasuki masa gerhana ini.
sampai nanti kok yang laki-laki mungkin dia nggak bisa ngulat rasa, misalnya bikin plakat, kita akan ajari mereka pada saat dia terjun ke masyarakat dia seperti itu. Jadi ini bocoran untuk warga kota ini karena program inovasi yang akan kita laksanakan nanti di tahun 2020. Baik, jadi untuk warga kota ini akan menikah yang butuh konseling pernikahan ya Bu Kadis ya, bisa datang ke kantor Dinas P3ADP 2KB, jadi bisa dibimbing di sana biar bisa berumah tangga yang harmonis ya. Terima kasih Bu Kadis untuk informasinya, kita jeda terlebih dahulu ya warga kota. Jadi untuk talk show tema memaknai jati diri wanita Indonesia ini masih akan berlangsung sampai jam 2 siang nanti warga kota. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung SMS atau WhatsApp ya di 081338338926, bisa streaming YouTube juga langsung ke Radio Publik Kota Denpasar. Nah, warga kota, nanti kami akan balik lagi tentunya berbincang-bincang dengan narasumber yang lain. Tetap stay tune di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. 2,6 RPKD FM, Radio Publik Kota Denpasar. Diumumkan kepada masyarakat Kota Denpasar bahwa penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum telah diberlakukan dengan sanksi denda maksimal Rp50 juta atau kurungan 3 bulan. Diperingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati, buanglah sampah pada tempatnya karena di sekeliling Anda ada petugas Satgas Kebersihan yang akan menindak Anda. 92,6 RPKD FM melayani dengan semangat Sewaka Dharma, membangun Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Masih di program Kilas Pesona Warga Kota edisi spesial Kartini, dan hari ini kami sedang berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat inspiratif dan tentunya bisa menginspirasi seluruh wanita Bali ya. Untuk tema hari ini warga kota memaknai jati diri wanita Indonesia, bisa Anda saksikan secara streaming YouTube di RPKD FM dan juga langsung di Radio Publik Kota Denpasar di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar ya. Nah, warga kota tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Ibu Kadis P3ADP 2KB, dan selanjutnya saya akan berbincang-bincang kembali ini dengan Ibu Gustiayu Eka Utarini MKes. Beliau adalah seorang tenaga kesehatan dan juga pendidik. Selamat siang Bu Gustiayu. Halo Bu Gustiayu Eka. Selamat siang Mbak Pranya. Akhirnya bisa langsung join ya. Apa kabar ini Bu Gustiayu Eka di siang hari ini? Baik Mbak. Baik, kita langsung saja ya Bu Gustiayu Eka ya. Nah, Bu Gustiayu Eka ini seperti yang kita ketahui bahwa beliau adalah seorang tenaga kesehatan dan juga pendidik. Tenaga kesehatan baru-baru ini beritanya sangat kencang ya Bu Gustiayu ya. Ini terkait pemukulan dan sebagainya. Nah, tapi sebelum bahas itu saya ingin bertanya mengenai pembagian waktu sama seperti Ibu Kadis tadi. Kalau tenaga kesehatan juga cukup banyak ini kegiatannya di rumah sakit dan ngajar juga ternyata Bu Gustiayu. Nah, gimana Ibu Gustiayu ini mengatur waktu Bu Gustiayu antara bekerja kemudian di rumah seperti apa? Kayaknya ini pertanyaannya gampang-gampang susah kalau dijawab, karena kalau setiap hari itu kita perempuan Bali itu kayak berpacu dengan waktu. Dari pagi sampai malam kayaknya full dengan tugas-tugas ya Mbak ya. Wanita Bali terkenal sangat kuat ini Bu Gustiayu ya. Ya, dari pagi ya. Saya kebetulan kerjanya di instansi pendidikan Mbak, jadi bukan di rumah sakit. Oh, bukan di rumah sakit. Iya, saya bidan, kemudian melanjutkan pendidikan untuk untuk bisa mengajar. Jadi saya di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Jadi office hour, Mbak. Kalau Sabtu Minggu bisa libur. Berbeda dengan teman-teman yang di rumah sakit, mungkin Sabtu Minggu tetap ada jadwal bekerja. Dulu sempat merasakan seperti itu juga, Mbak. Tapi setelah di pendidikan lebih kalau office hour kan lebih enak ya, Mbak ya. Jadi ada Sabtu Minggu, kemudian dari pagi sampai jam 4 kita di kantor. Otomatis pagi-pagi kita harus sudah menyiapkan paling nggak kita berangkat bekerja, rumah sudah ready gitu. Oke. Kemudian
Apa ya, kalau di tempat kerja ya fokus di tempat kerja, kemudian kalau di pulang kerja pun masih mengurus, saya ada toko Mbak, jadi usaha Geria Kristal namanya, jadi pulang kerja harus ngurusin order, jadi jam 7 sudah closing, harus sudah kirim. Ya seperti itu harus bisa, saya setuju banget dengan Ibu Kadis tadi, bahwa kita harus bisa manajemen waktu ya, apalagi seperti kami yang nggak punya asisten rumah tangga, jadi semuanya memang harus melibatkan anggota keluarga. Jadi kami semua, suami, anak-anak, semua harus berkontribusi setiap harinya. Jadi ada pembagian pekerjaan, tugas seperti itu. Nggak sendiri sih di rumah. Iya, kalau Bu Gustayu ini kan berarti full time-nya adalah seorang pengajar ya, jadi lebih fokus di office ya, Bu Gustayu ya. Jadi beliau sekarang sudah full di kantor dan mengajar dan juga pemilik Geria Kristal. Ini pasti pusing ini, pagi bekerja sampai sore, habis itu ngurus orderan ya. Nah, kiat-kiat ini Bu Gustiayu gimana ini mengimplementasikan Hari Kartini? Sekarang kan lagi pandemi nih, COVID-19. Kalau Bu Gustiayu punya nggak sih cara spesial untuk mengimplementasikan Hari Kartini? Kalau menurut saya sih kita sebagai perempuan ya, boleh dibilang Kartini masa kini, setidaknya kita harus bisa bertugas atau melakukan hal-hal yang kita sebagai panggilan jiwa kita. Kalau kita memang sebagai pendidik, melakukan aktivitas pendidikan itu dengan baik. Kemudian kalau kita punya usaha, kita melayani customer kita dengan sepenuh hati sehingga mereka puas, akan repeat order lagi ke kita. Kalau kita seorang rumah tangga, kalau saya memang di rumah sebagai ibu rumah tangga ya, yang kita layani adalah anak-anak, kemudian suami. Ketika mereka happy dengan apa yang kita siapkan di rumah, otomatis suasana rumah menjadi enak banget, Mbak. Jadi kita bisa fokus bekerja, kita bisa ngapain aja, bisa sesuai dengan panggilan jiwa kita. Jadi walaupun COVID, kita tetap bisa berkarya seperti itu. Iya, tetap kreatif ya walaupun lagi pandemi COVID-19 ya. Ini Kartini-Kartini panutan nih warga kota. Jadi walaupun lagi pandemi harus tetap yang namanya berkreasi di tengah pandemi. Nah, suka dukanya kalau Bu Gustiayu di tengah pandemi ini kan punya bisnis nih. Suka dukanya apa sih? Siapa tahu warga kota ini yang punya bisnis bisa belajar nih dari Bu Gustiayu juga. Kalau suka dukanya apa nih Bu Gustiayu? Sukanya. Kalau sukanya justru sekarang lebih enak dengan online ya Mbak ya, lebih kita nggak banyak aktivitas. Kalau dulu sebelum COVID itu kita banyak aktivitas kayak basar di lapangan atau acara-acara ketemu crowd yang banyak banget. Itu sekarang sudah nggak ada. Jadi semua aktivitas bisnis itu kita fokus online. Jadi kita benar-benar dari rumah posting sekreatif mungkin sehingga orang ingin belanja di kita seperti itu. Kemudian kalau dukanya mungkin kalau saya awal-awal COVID itu merasa banget pemberitaan rasa nggak sih pemberitaan negatif tentang COVID itu sangat membuat kita terpuruk. Mungkin kita, misalkan saya seorang PNS ya, gaji masih, kemudian tunjangan-tunjangan masih. Jadi kan secara ekonomi kami sebenarnya tidak terpengaruh. Tapi secara psikologis pemberitaan yang negatif terhadap COVID itu sebenarnya sangat mempengaruhi gitu. Jadi itu sangat membuat kayak stres gitu di awal-awal COVID. Sebenarnya ini COVID ini apa ya? Kok membuat kita stres padahal secara ekonomi kita bagi kami yang masih masih bekerja itu kan masih oke gitu, nggak ada pengaruhnya. Nah mungkin secara secara psikologis itu kita awal-awal agak kurang enak di awal-awal COVID. Kemudian setelah mungkin 2 minggu berlalu COVID, sudah biasa mendengarkan berita negatif tentang COVID, ya udah nggak usah terlalu banyak baca berita, kemudian kita keep tetap aja berkreasi, tetap aja jualan, tetap aja bekerja, tetap aja sekolah dari rumah atau meeting dari rumah. Jadi kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak ada
COVID itu bukan sebuah yang menakutkan banget, tapi kita bekerja seperti biasa aja dengan protokol kesehatan yang lebih ketat lah dari biasanya. Benar. Saya setuju nih sama Bu Setiayu nih, harus tetap berkreasi, kemudian beraktivitas secara normal, tapi tetap menerapkan prokes. Jangan lupa menggunakan masker kalau Anda berpergian ya. Nah, Bu Setiayu, kalau boleh tahu role modelnya sebagai Kartini siapa, Bu Setiayu? Siapa tahu sama nih sama warga kota. Oh, saya ada seorang idola, ibu pemiliknya Bali Tangi. Oh, dengan ibu siapa? Idola saya, mungkin beliau nggak kenal saya, tapi saya suka banget sama beliau. Karena gini, beliau seorang yang boleh dibilang lansia ya. Nah, memulai usaha di usia yang sangat sudah senior gitu. Kemudian saya lihat beliau baru mulai usaha Bali Tangi, kemudian umurnya sudah senior gitu. Kemudian saya bilang gini, oh saya yang lebih muda berarti masih lebih banyak energinya untuk bisa memulai usaha, pasti bisa sekeren beliau gitu. Salah satu senior panutan saya di Denpasar itu ibu pemiliknya Bali Tangi. Semoga beliau mendengarkan ya Bu ya, pas dengarkan Radio Publik Kota Denpasar langsung wah ternyata inspirasinya adalah saya, seperti itu ya Bu Setiayu ya. Oke, Bu Setiayu terima kasih untuk bincangnya, tapi jangan pergi dulu ya, karena kita masih ada sesi tanya jawab nanti terakhir. Nanti warga kota yang bertanya silahkan ya, karena kami masih menunggu tentunya atensi Anda. Langsung bisa SMS dan WhatsApp ke 081338 338 926 ya. Nah warga kota nanti masih ada narasumber lagi yang saya akan ajak berbincang-bincang dan mengupas tuntas jadi seorang Kartini masa kini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri yang suci, putri yang merdeka, cita-citanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
92,6 Radio Publik Kota Denpasar masih tentunya bersama saya Pradnya di sini dan juga narasumber-narasumber hebat di spesial Hari Kartini Warga Kota. Dan tentunya sekarang saya akan berbincang-bincang dengan narasumber berikutnya. Tentunya ada Mbak Niwayan Purnami Rusadi SPM AGB. Ini selaku pendidik dan juga beliau adalah pengusaha. Selamat siang Mbak Emi. Selamat siang, Mbak Pratnya. Akhirnya ya. Apa kabar Mbak Emi siang hari ini? Gia Stungkare sehat selalu. Semoga Mbak Pratnya juga sama teman-teman di RPKD sehat semua. Semua narasumber juga hari ini semoga tetap semangat ya. Iya, Astungkara sehat semua ya Mbak Emi ya. Nah Mbak Emi ini adalah seorang pendidik juga ternyata dan juga pengusaha. Wah, sama-sama ya seperti Bu Gustiayu sedikit-sedikit ini, tapi usahanya beda ya. Nah, Mbak Emi untuk keseharian ini lebih ke fokus pendidikan, pengajar atau pengusaha nih? Yang lebih full yang mana ini Mbak Emi? Sebenarnya sama-sama jalan sih Mbak. Kalau sekarang banyak nih di teman-teman dosen itu istilahnya kayak dosen trainer. Jadi apalagi kalau saya kan mengajarnya di Politeknik Nasional Denpasar itu sekolah vokasi. Jadi bagaimana kita sebagai dosen tidak hanya banyak memberikan teori tapi juga langsung ke praktek mahasiswa. Dan kebetulan juga mata kuliahnya kewirausahaan jadi nyambung langsung praktek langsung kuliah juga. Waduh, sekaligus paket komplit ini ya Mbak Emi ya. Mbak Iya Emi betul. kalau boleh tahu ini usahanya seputar apa? Kalau usaha saya itu di bidang pertanian. Jadi kalau tadi Bu Eka, kalau saya manggilnya Mbak Eka ya, karena masih muda juga narasumber kita yang sebelumnya itu kan perhiasan cantik perempuan gitu kan. Kalau saya usahanya di bidang pertanian gitu, di bidang budidaya jamur sama pembenihan kayak gitu. Oke, berarti emang lebih fokus ke pertanian ya Mbak Emi ya. Jadi bisnisnya juga seputar jamur ya. Nah Mbak Emi mau mulai usaha sejak kapan? Sejak masih kuliah atau sudah pas bekerja ini? Kalau saya usahanya dari kuliah, Mbak. Jadi waktu itu sama teman-teman Karang Taruna untuk usaha jamur di Desa Peguyangan Kaje. Kalau untuk usaha pot mie farm itu sama teman kampus. Jadi berawal dari kegundahan kita terhadap cara bercocok tanam yang lebih simpel. Lahirlah ya bisnis Ya, ini. lahirlah bisnisnya. Jadi hitung-hitung sudah berapa tahun Mbak Emi terjun di bisnis juga? Kalau untuk jamurnya kurang lebih sudah 8 tahun. Kalau untuk yang pembenihan itu pot mie farm itu sekitar 3 tahun. Waduh, ini sama-sama sibuk berarti ya. Kalau di rumah seperti apa ini? Jam berapa di rumah Mbak Emi? Apa full time-nya di tempat usaha sama di tempat kerja atau di rumah sudah malam ini pas pulang-pulang ini Mbak Emi? Sebenarnya kalau musim pandemi sekarang itu juga ada plus minusnya ya. Kita bisa melihat kalau dari sisi negatif tentu terhadap beberapa permintaan konsumen itu menurun. Tapi kalau positifnya justru kita lebih banyak bisa bekerja dari rumah, baik itu usaha ataupun di kampus. Karena kan bisa kita akses lewat online seperti itu Mbak Pratnya. Dan kalau saya pribadi, khusus untuk sebagai seorang perempuan, saya juga sebagai seorang ibu baru, saya baru usia anaknya baru 4 bulan, jadi memang sedang menikmati masa-masa belajar bareng sama anak gitu. Oke. Nah kalau Mbak Emi sendiri ini kan memang keseharian juga sangat padat ya, sudah di kantor, kemudian berbisnis juga, sekarang lagi berkeluarga juga. Ini pasti sangat sibuk ya. Nah kalau dari Mbak Emi sendiri, kalau lagi pandemi seperti ini gimana nih mengimplementasikan Hari Kartini yang memang sangat spesial setiap tahunnya di tanggal 21. Kalau tahun ini seperti apa Mbak Emi? Oke. Kalau tahun ini kalau saya sih lebih menyikapi seperti ini. Kalau dulu kita lihat Ibu Kartini kan bagaimana kemampuan dan juga keahlian beliau, kecerdasan yang beliau miliki untuk menulis surat, untuk menulis pemikiran-pemikiran yang beliau punya untuk disebarkan ke orang lain gitu kan. Nah kalau sekarang kita mungkin agak sedikit berbeda ya fasenya ya. Mungkin kalau angkatan saya Mbak Pratnya dan juga kebanyakan narasumber yang lain gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang sudah ada gitu. Jadi yang kayak saya bilang tadi memang di masa pandemi ini saya belajar banyak hal, bagaimana saya cara meningkatkan penjualan online, bagaimana membuat desain yang bagus untuk produk kita, bagaimana kita promosinya online juga biar buat tetap menarik pelanggan-pelanggan yang baru kayak gitu. Jadi ya tantangannya Ibu Kartini kita dulu dengan
para Kartini muda yang ada di zaman sekarang itu memang agak sedikit beda dan kita harus sama-sama belajar. Ya. Benar. Dan role modelnya siapa ini Mbak Emi? Apakah ada yang diinspirasikan nih sebagai, ini panutan saya nih untuk saya berbisnis, untuk saya berkarir, seperti apa Mbak Emi? Kalau untuk dalam bisnis dan karir itu sebenarnya saya ada beberapa role model sih Mbak. Jadi beda-beda beda-beda figur gitu kan. Kalau dari segi bagaimana kita menyampaikan satu pendapat kita sebagai seorang perempuan, itu saya ngefans banget sama Mbak Najwa karena apa yang dia sampaikan itu bisa langsung kayak oke, ini mewakili banget nih kata-kata seorang perempuan gitu kan, lugas, tegas, dan ngena banget gitu. Nah, tapi kalau pembisnis sendiri itu pasti teman-teman juga sekaligus juga seorang motivator itu adalah Mary Riana kalau tingkat nasional. Nah, kalau yang di tingkat di Bali sendiri itu sama juga tadi sama Bu Eka ya, itu namanya Ibu Yuli yang pemilik Bali Tani. Kemudian Wah, juga sama ya. tergabung di Wanita Tani Indonesia karena memang kita ngelihat yang senior yang umurnya sudah lansia atau mendekati lansia aja masih semangat banget, apalagi kita yang muda-muda gitu. Karena kan sering banget tuh kalau yang muda-muda sekarang tuh ngeluh gitu, saya tuh ngeluh, aduh capek, aduh omsetnya lagi turun nih, aduh banyak komplain nih dari pelanggan kayak gitu. Jadi ngerasa support banget kalau ngelihat orang-orang kayak Bu Yuli dan juga ibu-ibu di Wanita Tani Indonesia lain. Oke, kalau menurut Mbak Emi sendiri gimana sih kiat-kiat menjadi wanita Bali yang kuat, terus kreatif nih di tengah pandemi COVID-19? Karena masih banyak nih, terutama kan ibu-ibu rumah tangga, apalagi yang kalau lagi pandemi seperti ini tidak punya penghasilan. Kalau dari segi Mbak Emi nih memberikan mungkin motivasi nih kepada ibu-ibu rumah tangga, kemudian wanita-wanita Bali seperti apa nih biar tetap kreatif di tengah pandemi COVID-19? Oke, baik. Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga sempat diundang sama WHDI, itu juga dihadiri oleh Ibu Wali Kota. Nah, waktu itu kita bikin pelatihan untuk ibu-ibu WHDI dan juga ibu-ibu yang ada di masing-masing kecamatan, itu pembuatan toko online, Mbak. Jadi intinya gini, ketika sekarang orang-orang banyak yang dirumahkan atau mungkin seorang istri yang suaminya di PHK, seperti itu kan bagaimana kita sebagai seorang istri itu ada pemasukan tambahan ya meskipun tidak sebanyak dulu misalnya, tapi seenggaknya kita tetap harus memutar otak untuk tetap kreatif biar menghasilkan. Nah, sekarang kalau kita untuk menjual sesuatu ke orang-orang secara offline itu kan sangat terbatas. Belum lagi beberapa kebijakan-kebijakan ketika pasiennya meningkat, pasien COVID meningkat gitu kan. Jadi ada PPKM, PSBB dengan beberapa istilah yang lain juga gitu. Nah, bagaimana caranya kita otomatis kan sekarang orang pasti paling tidak punya handphone ya, smartphone gitu kan. Jadi untuk melakukan proses transaksi jual beli itu tidak hanya lewat WhatsApp atau lewat Facebook yang hanya bisa diakses oleh teman-teman kita, tapi juga kita memanfaatkan marketplace yang ada. Dan itu memang sebenarnya kalau mau dipelajari kan simpel, tidak sesulit ketika dulu awal-awal baru belajar. Ketika waktu itu saya lucu banget ketemu ibu-ibu waktu pelatihan, kita tanya tuh, Bu, susah nggak Bu bikin toko online? Waduh, nggak ngerti saya, belanja aja baru bisa. Nah, belanja bisa, berarti kan jadi penjual juga bisa dong gitu. Terus ibu-ibu punya Facebook nggak? Punya Facebook, upload foto aja bisa. Jadi upload produk di toko online juga sebenarnya harusnya bisa gitu. Jadi mungkin belum bisa karena belum terbiasa, tapi setelah kita ada pelatihan 4 hari, hasilnya juga lumayan bagus. Sudah banyak ibu-ibu di sana yang sudah bisa membuat toko online sendiri, mengupload produknya, dan harapannya sih mereka bisa melanjutkan usahanya dan bisa membantu keuangan dari keluarga kayak gitu sih, Mbak. Oke, jadi buat ibu-ibu rumah tangga dan wanita-wanita yang tentunya aktivitasnya juga banyak tapi ingin punya penghasilan lebih ya, ya Mbak Emi ya, bisa membuka yang namanya toko online. Biasanya kalau pandemi itu kebiasaan ya, kalau saya aja lebih senang check out gitu ya. Lebih baik harus membuka usaha sendiri biar tetap kreatif di tengah pandemi. Terima kasih Mbak Emi untuk
sharing-sharing ilmunya, tapi saya nanti akan memberikan pertanyaan lagi karena sudah ada yang bertanya. Pasti saya akan mengkulik lagi bersama 3 narasumber yang sudah hadir di via Zoom ya. Tapi sebelumnya untuk warga kota yang masih ingin bertanya, tentunya masih ada sesi tanya jawab, langsung bisa SMS dan WhatsApp ke 081338338926. Kita akan jeda sebelumnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. Dan seluruh perempuan yang terus menyuarakan kepeduliannya, terima kasih karena Anda telah memberi motivasi dan menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain dalam memperjuangkan hak-haknya. Saya yakin tidak ada yang dapat membatasi kiprah kita sebagai perempuan untuk terus bergerak maju dan menjadi perempuan yang mandiri. Jangan ada lagi stigma, jangan ada lagi diskriminasi, jangan ada lagi ketimpangan, bahkan kekerasan yang menimpa perempuan hanya karena dia perempuan. Semua ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kami, semua ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan perempuan berdaya Indonesia maju. Pada seluruh perempuan. Baik warga kota 92,6 Radio Publik Kota Denpasar, masih di program Kilas Pesona, tentunya edisi spesial Hari Kartini ya. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir via Zoom. Ada Ibu Kadis, kemudian ada Bu Gusti Eka dan juga Mbak Niwayan Purnami atau Mbak Emi ya. Nah warga kota, sekarang kita akan masih berbincang-bincang tentunya. Saya sudah ada ini menyiapkan pertanyaan ini dari warga kota, dari Mbak Putri Denpasar ingin bertanya ini mengenai kalau misalnya saya ini sudah sekolah tinggi-tinggi tapi statement masyarakat tetap yang namanya wanita, walaupun sekolah tinggi-tinggi tetap ujung-ujungnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah mungkin saya ingin bertanya dulu ke Bu Kadis, bagaimana pendapat Bu Kadis ini kalau ada statement seperti itu Bu Kadis? Mbak Prasnya, setelah tadi dengar kartini kita ya, jadi semangat jadinya. Iya, statementnya itu loh Bu Kadis sudah, waduh jadi drop gitu rasanya tiba-tiba dibilang seperti itu. Sebenarnya gini, itu kan pilihan ya, kalau mereka walaupun sudah sekolah tinggi, karena kita tetap walaupun kita pilih menjadi di sektor domestik seperti itu, kita kan harus tetap berpendidikan yang tinggi karena nanti kalau kita lihat peran ibu itu tidak hanya kalau dia di rumah, dia juga memiliki peran yang luar biasa gitu loh untuk pola asuhnya. Jadi kalau kita kalau ibu-ibu rumah tangga yang memilih di sektor domestik loh, itu pilihan ya. Kita tidak mengharuskan mereka harus bekerja di sektor publik dan sebagainya, karena sektor domestik itu juga bekerja berat seperti itu. Salah satunya adalah mengasuh anak. Jadi kalau mereka tidak berpendidikan, bagaimana mereka bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas kan? Jadi sebenarnya tidak masalah gitu, karena itu pilihan gitu. Itu juga Kartini seperti itu ya. Dia harus tetap berpendidikan. Menurut saya pendidikan seperti yang diperjuangkan oleh ibu kita, Ibu Kartini kita, emang harus nomor 1 itu. Ya. Iya, saya setuju sama Bu Kadis. Pokoknya buat warga kota yang mau bersekolah, sekolahlah tinggi-tinggi karena kan semakin tinggi ilmu bisa memberikan wawasan terbaru dan terupdate lagi ya Bu Kadis ya untuk kita, apalagi untuk yang berumah tangga. Nah Bu Kadis melanjutkan lagi, ternyata ada Mbak Dian di Denpasar yang bertanya mengenai saya ini punya masalah terkait rumah tangga. Kalau saya mau melapor seperti apa jalurnya, itu rahasia atau tidak nanti Bu Kadis? Nanti untuk kerahasiaannya terjamin tidak? Ya, oke. Mbak Dian, boleh seperti yang di awal saya sampaikan tadi, kita ada UPTD, UPTA ya. Kita juga ada bisa link untuk pendaftaran di Google Drive ya, kita ada. Itu kerahasiaan memang nomor 1 karena kita punya SOP ya, kita rahasia nomor 1. Jadi kami punya konselor-konselor yang memang memumpuni di bidang khusus untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Silakan datang ke kami, alamatnya di Jalan Gatot Subroto 6.
bisa juga mendaftar secara online di Google Drive-nya. Silahkan, kami adalah sudah istilahnya ya, kita juga ada SOP bahwa kita punya kode etik bahwa itu sangat rahasia. Terima kasih Bu Kadis untuk jawabannya. Jadi warga kota yang ingin melaporkan jika memang ada masalah rumah tangganya langsung bisa via Google Drive yang sudah Bu Kadis sampaikan, dan ini rahasia ya, jadi tidak disebarluaskan kok. Jadi privasinya terjamin. Nah, berikutnya saya ingin bertanya nih seputar usaha. Mungkin ini pertanyaan dari Meli di Sesetan, ini bertanya apakah ada bantuan ini untuk perempuan yang ingin berusaha, karena saya baru jadi PHK dan ingin tetap dapur saya mengepul. Mungkin yang ingin menjawab antara Bu Eka dulu deh ya. Boleh Bu Gustiayu Eka mungkin menanggapi, ada nggak Bu Eka untuk bantuan mungkin? Halo Mbak, untuk teman-teman yang baru mulai usaha, kalau di Banjar saya di desa itu kami dapat selebaran Mbak, bahwa yang ingin mendapatkan bantuan dana untuk pengusaha, misalkan dagang canang, apalagi yang disebutkan tuh ya, banyak yang usaha kecil yang ingin disupport oleh pemerintah itu ada, tinggal minta pengantar di kepala dusun kalau nggak salah, itu akan didata sehingga kita akan mendapatkan dana setiap 3 bulan ya, saya lupa soalnya saya nggak masuk syarat Mbak. Jadi kalau saya karena ya pemiliknya itu masih ekonominya masih bagus, jadi tidak masuk dalam kriteria itu. Jadi teman-teman yang ingin mengakses itu silahkan coba datang ke kepala dusun masing-masing untuk mendapatkan pengantar. Nah, siapa tahu kita bisa dengan itu kita bisa terbantu. Iya, Stungkareng. Terima kasih Bu Gustiayu Eka untuk jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya kembali ke Mbak Emi, bagaimana menanggapi pertanyaan yang sudah dikirimkan dari Meli di Sesetan untuk masalah bantuan untuk usaha. Mbak Emi, mungkin ada tambahan? Oke, saya menambahkan buat Mbak Meli. Jadi sebenarnya kalau di Kota Denpasar sendiri yang saya tahu itu ada program Pandemic Incubation Program. Mungkin nanti Bu Metri juga mau menambahkan. Nah, sekarang sudah ada sesi yang kedua. Kebetulan di Pandemic Incubation Program yang pertama saya juga membantu sebagai pendamping. Jadi itu untuk warga kota yang memang terdampak COVID-19 dan caranya gampang banget. Kemarin itu dari program kita ada pelatihan secara online, terus ada berbagai macam bidang usaha juga yang ditawarkan oleh pemerintah kota untuk pelatihannya. Terus itu juga ada bantuan stimulus usaha. Jadi buat yang terdampak itu sangat lumayan terbantu gitu kan, karena juga ada beberapa mahasiswa saya juga ikut program sudah ikut seleksi dan lolos itu yang awalnya dia bekerja terus dirumahkan dan akhirnya ada stimulus itu juga bisa memulai usaha yang baru seperti itu. Oke, jadi bisa dicatat warga kota tambahan dari Mbak Emi mengenai bantuan usaha untuk Anda yang mungkin sedang mencari selama ini di mana saya bisa mendapatkan bantuan seperti yang disampaikan tadi Mbak Emi ya, semoga bisa membantu. Berikutnya dari Nyoman Arta di Nusa Indah. Nah, masa pandemi ini salah satu permasalahan keluarga saya adalah ekonomi karena kami sama-sama tidak bekerja lagi. Saya sudah sabar tapi istri ngomel terus nih. Apakah laki-laki atau suami juga bisa melaporkan selamat Hari Kartini? Gimana nih Bu Kadis menanggapi ini pertanyaan dari Pak Nyoman Arta ini, kalau suami bisa melapor juga nggak Bu Kadis? Iya, terima kasih Pak Nyoman Arta sudah menyimak kami ya. Sebenarnya sih kita juga di desa gitu ya, kita juga ada namanya PAPBM ya sebenarnya, itu juga semacam mediasi untuk kasus-kasus misalnya seperti ini mungkin belum terjadi kasus Pak Nyoman ya. Tapi kalau Bapak emang mau konseling, mau melakukan sesi konseling di kami, kita juga bisa menerima. Bapak-bapak banyak kok yang datang ke kami, terutama untuk perebutan hak asuh anak dan sebagainya. Mereka melakukan sesi konseling. Kami siap kok menerima karena kita menginginkan kesetaraan gender ya. Jadi orang-orang berpikir kesetaraan gender itu tidak hanya untuk perempuan, tetapi kalau memang masalahnya ada di laki-laki kita juga bisa. Khusus untuk sesi konseling.
Wah, Jadi berarti punya konselor yang punya psikolog yang handal untuk bisa melakukan konseling. wanita atau laki-laki atau pria, pokoknya siapapun yang mengalami namanya kekerasan mungkin atau mau konsul juga langsung bisa melapor ya Bu Kadis ya, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Nah itu tadi warga kota pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan kepada para narasumber, semoga jawaban yang sudah diberikan bisa membantu dan tentunya menginspirasi Anda ya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir via Zoom di siang hari ini, sangat menginspirasi bagi kami di sini warga kota, tentunya bisa memberikan tambahan ilmu ya biar bisa memberikan hal-hal kreatif bagi Kota Denpasar dan juga Pulau Bali. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Gustiayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang sudah hadir via video. Kemudian juga terima kasih kepada yang kami hormati Anak Agung Sagung Antari Jaya Negara, Ibu Ketua TPPKK Kota Denpasar, kemudian ada 3 narasumber di sini yang sudah hadir, di antaranya terima kasih untuk Bu Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3AD P2KB yang sudah tentunya memberikan informasi ya Bu Kadis, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Gustayu Eka Utarini, MKes, ini selaku tenaga kesehatan dan pendidik, kemudian juga ada Mbak Niwayan Purnami Rusaidi SPMAGB selaku pendidik dan juga pengusaha. Nah tidak terasa memang waktu sudah sangat cepat ya ibu-ibu, di siang hari ini sudah jam 2 lewat ternyata. Nanti kita ketemu lagi semoga di sesi berikutnya di talk show yang lain kita bisa bertemu lagi ya. Jadi terima kasih warga kota juga yang sudah mengikuti kami selama kurang lebih 1 jam tentunya dan sudah memberikan pertanyaan juga. Terima kasih. Nah sebelum pamit mungkin Bu Kadis mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para wanita di Bali dan juga Indonesia. Oke, baik Pak Pratnya. Untuk ibu-ibu hebat ya, perempuan hebat Kota Denpasar, selamat Hari Kartini tahun 2021. Perempuan harus berani dan harus berbicara. Terima kasih Bu Kadis untuk ucapannya. Kemudian mungkin dari Bu Gustayu Eka ingin ucapan selamat Hari Kartini, ingin mengucapkan, silakan. Selamat Hari Kartini untuk teman-teman semuanya, para ibu-ibu yang hebat, pejuang untuk keluarga dan masyarakat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dalam kondisi apapun. Terima kasih. Terima kasih Bu Gustayu Eka untuk ucapannya. Kemudian terakhir, Mbak Emi mungkin mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Bali dan Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Pratnya buat semua ibu-ibu, semua perempuan yang ada di Bali dan di Indonesia, dan khususnya juga untuk perempuan di Kota Denpasar, selamat Hari Kartini. Semoga semangat Ibu Kartini tidak hanya sampai pada Ibu Kartini saja, tetapi juga sampai kepada kita semua dan kita bisa meneruskan cita-cita dari beliau. Astungkare. Dan kami mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Bali dan juga Indonesia. Semoga selalu menginspirasi dan kreatif. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih untuk informasinya. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya ya. Baik warga kota, tidak terasa memang waktu sudah hampir mendekati dan lebih tepatnya sudah lewat dari pukul 2. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia di program Kilas Pesona. Kita ketemu di lain waktu ya. Dan langsung saja dari kawasan Taman Kota Lumintang, lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya. Saya Pranya yang bertugas mohon pamit dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. 92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar.